Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial mengenai bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word, mulai dari pembuatan halaman kemudian sampai nanti mengisi atau membuat daftar isi secara otomatis. Nah, video ini saya buat untuk sebagai bahan panduan tutorial bagi siswa SMKN 1 Bena yang akan turun PKL ke lapangan. Nah, jadi selamat menyaksikan, diikuti dengan serius, semoga bermanfaat. Baik, kita lihat ke komputernya. Setelah filenya kita buka, mungkin tampilannya akan seperti ini dulu. Karena filenya kita ambil dari internet, jadi biasanya ada seperti ini. Terbuka dalam mode protected view ya, jadi kita klik enable editing dulu. Nah, kemudian kita sesuaikan tampilannya sesuai kebutuhan kita. Kalau di sini tampilannya 100% ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membagi dulu atau kita bedakan dulu section-sectionnya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Contohnya di sini nanti akan ada section cover, section daftar isi, kata pengantar. Itu udah beda section. Section yang pertama kan cover, itu tersendiri. Kemudian section kedua itu kata pengantar, ada daftar isi. Kemudian baru lanjut section ketiganya, itu adalah di bagian pendahuluan sampai penutup ya. Kemudian mungkin akan ditambahkan lagi dengan daftar pustaka, itu di bagian terakhir. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan atau membeda-bedakan sectionnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Pertama, kita kalau di sini kan covernya belum ada, belum tersedia. Jadi sekarang kita buatkan saja dulu cover sementara. Jadi yang kata pengantar ini, oke, kita perbesar dulu. Yang kata pengantar ini kita turunkan satu halaman ke bawah dulu dengan cara tekan Ctrl Enter. Nah, jadi akan pindah turun ke bawah langsung. Oke, sebelum lanjut kita atur dulu marginnya. Nah, jadi bagaimana margin untuk sebuah makalah itu biasanya kita lihat di sini di bagian layout, kemudian kita pilih margin ya, atau langsung di page setup bisa juga di sini. Nah, marginnya biasanya kalau untuk laporan atau makalah itu adalah di atasnya 4, di bawahnya 3, kirinya 4, kanannya 3 juga. Kemudian kita oke kan. Nah, setelah selesai ini kita jadikan dulu atau kita ketik sementara dulu untuk bagian cover. Nah, ini bagian cover, ini kata pengantar, kemudian ada daftar isi, kemudian baru pendahuluan. Nah, sekarang saatnya kita bagi-bagi dulu sectionnya. Cara melihat sectionnya bisa kita double klik di bagian atas ini. Nah, ini belum ada sama sekali terlihat ada section, jadi semuanya ada header dan footer saja ya. Jadi sekarang kita buat sectionnya. Jadi kita letakkan kursor di kata pengantar terlebih dahulu di paling awal ya, sebelah kiri. Kita letakkan kursor di sini. Kemudian kita pergi ke layout ya. Di sini kita lihat ada submenunya, ada bricks, jadi kita pilih itu. Kemudian section bricksnya kita pilih next page ya, next page. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin secara langsung tidak ada perubahan, cuman ketika kita double klik di bagian headernya, nah ini sudah ada dua section, ada section 1, kemudian di bawahnya ada section 2. Oke, sudah ada dua section. Kita close dulu. Nah, sekarang section yang ketiga itu kita mulai dari pendahuluan ya, bab 1 pendahuluan. Ini kita delete, kita naikkan ke atas dulu. Oke, di sini kita letakkan kursor di awal lagi. Kemudian kita pergi lagi ke menu layout ya, layout, kita pilih break lagi, kemudian kita ambil next page lagi. Next page. Kita lihat di headernya, double klik. Nah, sudah jadi header section yang ketiga. Nah, sekarang berarti udah ada 3 bagian. Yang pertama itu
di bagian cover ya, di bagian cover itu section 1, kemudian di bagian kata pengantar dan daftar isi itu ada di section 2, dan pendahuluan itu ada di section yang ketiga. Nah, berikutnya nanti mungkin kita tambahkan di akhir ya. Kalau mau langsung ke akhir, caranya tekan Ctrl N. Nah, ini bab 3. Nah, bab 3-nya kita enter lagi, jadikan halaman terpisah. Nah, seperti itu lebih kurang. Kemudian sekarang saatnya kita atur halaman ya. Setelah tadi kita atur sectionnya, sekarang kita atur halaman. Nah, kita tahu bahwa di cover itu biasanya nggak ada nomor halaman ya, nggak ada nomor halaman. Jadi yang kita kasih nomor halaman itu adalah di section yang kedua, di kata pengantar. Bisa dengan cara kita double klik di footernya ya, di footer section 2. Kemudian kita hilangkan dulu link to previous, artinya nggak kita kaitkan dengan section yang pertama dulu. Jadi kita hilangkan link to previous ya, kita hilangkan. Oke, sekarang baru kita berikan page number. Kita bisa lihat di sebelah kiri sini, masih di bagian header footer. Kita pilih page number, kemudian kita pilih bottom of page, kemudian kita pilih yang di tengah ya, plain number 2, yang pilihan yang kedua. Oke, biasanya seperti itu. Kita klik. Nah, di sini langsung jadi nomor 2. Dan di cover tidak ada nomor halaman karena tidak kita linkkan tadi ya. Oke. Biasanya di daftar biasanya di kata pengantar itu kan nomor halamannya bukan angka ya, tapi lebih ke Romawi, bilangan Romawi yang kecil. Jadi cara merubahnya, kita kembali lagi ke page number, kita pilih format page number ya. Kemudian kita pilih number formatnya yang ini ya, yang I1, I2, I3 ini. Kemudian kita pilih start at-nya 1 karena tadi mulainya dari 2, jadi kita jadikan 1. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang udah jadi udah jadi 1 Romawi, kemudian daftar isinya itu 2 Romawi. Oke, berikutnya kita lihat langsung ke section 3. Nah, di sini di section 3 udah jadi langsung nomor 3 ya. Jadi ini kita unlinkkan lagi ke ke section sebelumnya. Kita hilangkan lagi ini link to previousnya. Nah, jadi sekarang kita tinggal rubah ini. Kita klik di sini di bagian bawah footer section ketiga ini, kemudian kita pilih page number, format, kita tinggal pilih start at aja, 1 lagi. Kita mulai dari 1 lagi gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi kalau kita close header dan footernya, jadi lebih kurang tampilannya seperti ini. Kita coba kecilkan ya. Nah, jadi di covernya nggak ada nomor halaman. Kemudian di kata pengantar ada I1, daftar isi I2. Kemudian di pendahuluan itu ada halaman 1. Lanjut 2, 3, 4, 5 sampai terakhir ya, sampai terakhir. Nah, sampai bab 3 itu halaman 15. Oke. Selesai kita berikan page number. Sekarang kita lanjut ke formatting teksnya. Oke, sekarang kita lanjut ke formatting teksnya. Jadi sekarang posisinya semua teks yang ada di dalam file ini itu formatnya atau stylenya ya, stylenya itu normal semua. Normal semua. Jadi biasanya kalau untuk makalah atau laporan kita di Indonesia itu menggunakan font Times New Roman ya. Jadi kita rubah dulu di sini. Kita klik di salah satu di salah satu paragraf saja, contohnya di kata pengantar paragraf pertama. Kita pilih stylenya normal, kemudian kita klik kanan, kita modify, kemudian kita sesuaikan ya. Kita pilih fontnya itu jenis fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Kemudian untuk perataan atau alignmentnya kita pilih rata kiri kanan ya, supaya lebih rapi. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk spasinya ya, kalau untuk spasi itu atau jarak antar barisnya biasanya kalau untuk makalah itu 1,5. Jadi kita lihat di sini bagian format.
kita pilih paragraf. Nah, kemudian di sini kita pilih 1,5 ya, 1,5. Ini line spacing 1,5. Nah, afternya kita jadikan 6 saja ya, 6 poin aja cukup, 6 poin. Nah, kemudian biasanya kalau paragraf itu kan baris pertamanya selalu menjorok 1 tab ke kanan ya. Jadi di sini bisa kita berikan dari bagian indentation ya. Pada bagian spesial kita pilih first line ya, first line. Ini kita biarkan default saja 1,27 cm. Setelah itu di sini juga bisa kita lihat ya previewnya seperti apa jadinya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian ini ada 2 pilihan. Kalau kita klik only in this document, artinya style yang kita buat ini hanya di dokumen ini saja. Jadi kalau nanti kita bikin dokumen baru lagi, style ini nggak berlaku lagi, harus kita buat lagi. Jadi kalau kita mau style ini terus ada, jadi kita klik yang ini, yang bagian yang pilihan kedua, yang new document based on this template. Jadi kalau untuk yang pertama ini kita pilih di this document ini aja ya, this document kita oke kan. Nah, jadi semuanya langsung berubah ya, semuanya langsung berubah mengikuti style normal ini ya. Nah, jadi karena semua teksnya di awal tadi stylenya normal, jadi semuanya ngikut ya, semuanya ngikut. Sekarang kita kembali ke home lagi. Oke, kembali ke home. Kita ke kata pengantar dulu. Oke, di sini kata pengantar itu kita jadikan stylenya heading 1 ya, kita jadikan stylenya heading 1. Oke, secara default kalau kita letakkan kursornya di sini di kata pengantar, judul kata pengantar, kemudian kita pilih heading 1, lebih kurang tampilannya seperti itu. Tapi kita sesuaikan dulu caranya. Di heading 1 itu kita klik kanan, kemudian kita pilih modify. Nah, di sini kita sesuaikan, kita pilih fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 14. Biasanya untuk judul itu ukurannya lebih besar ya, lebih besar daripada bagian isi. Kemudian untuk warnanya kita pilih otomatis saja, dan untuk posisi alignmentnya kita pilih yang tengah. Ini mungkin tadi coba kita lihat di bagian paragrafnya, paragraf ya. Jadi first line-nya kita nggak pakai lagi karena kita ini khusus untuk judul, jadi nggak pakai itu lagi, nggak pakai first line lagi. Nah, ini di bagian V4 ini ada spacingnya ada 24, kita nolkan saja ya, kita nolkan saja. Nah, spasinya sama seperti tadi, kemudian kita oke kan, jadi tampilannya lebih kurang seperti ini nanti previewnya ya. Kemudian kita oke kan. Nah, jadi sekarang sudah muncul heading 1 kata pengantar. Kalau mau lihat hasilnya ya, kalau mau lihat hasilnya kita bisa pergi ke tab view, kemudian kita pilih navigation pane. Nah, di sini udah muncul 1 kata pengantar ya, nampak ya. Lanjut, berikutnya tinggal gampang aja lagi, tinggal sangat gampang. Contoh di sini di daftar isi ya, kita letakkan di daftar isi, kemudian kita pergi ke home, kita jadikan heading 1 lagi. Nah, sini akan muncul otomatis lagi ya, muncul otomatis bahwa daftar isi ini adalah heading 1 juga. Kemudian lanjut, ini kita set dulu ya, bab 1 pendahuluan. Nah, yang kedua ini kita jadikan juga heading 1. Nah, otomatis ya. Lanjut bab 3. Nah, bab 3 nya belum di halaman baru, jadi kita pindahkan dulu. Caranya tekan Ctrl Enter ya, letakkan kursornya di paling kiri di bagian judul bab 2 itu, kita tekan Ctrl Enter. Nah, jadi akan pindah ke halaman baru. Oh sorry, di sini tadi. Nah, Ctrl Enter. Nah, sekarang kita jadikan juga heading 1 ya. Oke, lanjut kita ke bab 3. Bab 3. Ini terlepas dari isinya besok ya. Kalau isinya memang harus diperhatikan, cuman ini karena untuk latihan,
Jadi nanti isinya nanti kita setting belakangan. Oke, ini bab 3. Kita pilih bab 3 penutup, itu juga sebagai heading 2. Nah, sekarang udah mulai nampak di bagian navigation ya. Kita klik kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup. Nah, selesai. Itu heading 1. Kemudian kita lanjut ke heading 2. Contohnya kalau di kata pengantar nggak ada heading 2, kalau di daftar isi juga nggak ada itu dimulai dari bab 1, sorry. Nah, latar belakang ini biasanya kita jadikan heading 2 ya. Sekarang kita klik dulu dia, kita letakkan kursornya di latar belakang ya. Kemudian kita pilih stylenya heading 2. Nah, seperti itu lebih kurang. Oke, kita modify ya, kita modify, klik kanan, modify, kita sesuaikan lagi Times Roman. Jadi biasanya ukurannya udah 12, warnanya otomatis ya, warnanya otomatis. Kemudian paragrafnya kita setting juga. Nah, first line-nya kita nggak pakai juga, nggak pakai. Kemudian before-nya boleh kita pakai 10 poin. Kemudian kita oke kan. Oke, biasanya kan pakai numbering ya, pakai numbering artinya pakai urutan. Kalau kita pakai urutan ini, itu kan urutannya 1.1, jadi bisa kita atur juga di numbering sini. Nah, kalau di sini kan tidak tersedia, bisa kita rubah ya, bisa kita rubah. Mau kita jadikan A atau 1-1 bisa juga. Sekarang kita jadikan A saja. Oke, kita jadikan A besar ya, sorry, A besar. Kemudian kita oke kan. Nah, jadi seperti itu tampilannya. Jadi indennya tetap ini, indennya kita geser lagi ke bagian paling kiri. Nah, ini. Nah, jadi kan kita geser ke paling kiri, left indennya 0 di sini ya, 0. Kemudian kita oke kan. Oke, nah di sini sudah terlihat ya, yang A latar belakang. Jadi yang satu-satunya kita hapus saja. Oke, kita hapus saja. Lanjut. Artinya yang 1-2 kita jadikan yang B. Nah, ini tujuan 1-2 kita jadikan yang B. Kita klik di sini, kemudian kita klik heading 2. Nah, jadi 1-2-nya kita hapus. Oke. Jadi sini udah muncul juga. Lanjut 1-3 rumusan masalah, kita kasih juga heading 2. Caranya sama, ini 1-3 nya kita hapus. Oke, selesai. Lanjut ke bab 2. Ini kita jadikan juga heading 2. Nah, di sini muncul sedikit masalah ya. Sedikit masalah. Jadi harusnya kan mulai dari A lagi. Jadi caranya itu tinggal kita klik saja D-nya ini, kita klik kanan, kemudian kita restart at E ya. Nah, jadi karena dia agak ke tengah, cara untuk menjadikannya ke sebelah kiri lagi, ke sudut kiri lagi, tinggal pakai ini ya, decrease indent, atau bisa juga Ctrl Shift M ya, Ctrl Shift M, atau kita menggunakan ini. Nah, jadi kita hapus 2.1 nya. Oke, lanjut ke bawahnya lagi, 1-2 mana 1-2. Oke, tadi 21 ya. Kita kalau ragu tinggal Ctrl Z saja ya. Kalau kita ragu tinggal Ctrl Z saja. Oke, tadi 21 artinya berikutnya itu 22 ya. 22 yang kita rubah jadi B. 22 kita rubah jadi B. Oke, 22 kita rubah. Nah, ini dia. Kita jadikan heading 2 ya. Kita hapus. Nah, lanjut 23 adakah? Nah, ini 23. Jadikan heading 2. Oke, kita hapus juga. Nah, lanjut 24 kita jadikan C ya, D, sorry, D. 24 kita jadikan D.
kemudian 25 kita jadikan E, nah, udahkah 26 lagi, 26 nggak ada, cukup sampai E aja. Nah, terakhir di bagian bab 3 ya, tinggal kita kasih heading 2 juga, cuman ini jadi F. Caranya sama kayak tadi, kita klik di F ini, klik kanan, restart at A, atau mulai kembali lagi atau mulai ulang lagi dari A gitu ya. Nah, tinggal kita hapus. Nah, kemudian oke, cukup satu aja kayaknya, kesimpulan aja. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, di sini bisa kita lihat lebih kurang udah jadi tampilan seperti daftar isi ya. Oke, berikutnya ini kan paragrafnya biasanya kan agak menjorok ke dalam lagi ya, di bawah yang A ini, di bawah poin A. Jadi kita lakukan perubahan sedikit lagi di style yang normal. Kita klik kanan, modify. Oke, kemudian kita tambahkan ini, kita increase indentnya. Oke, kita klik sekali saja cukup kayaknya ini. Kemudian kita oke kan, kita lihat perubahannya. Oh, terlalu ya. Kalau salah seperti itu tinggal kita Ctrl Z saja. Nah, jadi kita rubah lagi, modify, kita pilih format paragraf ya, kemudian kita tambahkan indentnya atau left indentnya itu kira-kira berapa ya, kita coba 1,5 ya, coba 1,5 dulu. Oke. Nah, kita lihat perubahannya terlalu jauh. Kalau kita ragu, kita bisa menampilkan rulernya ya, di tab view ruler. Nah, di sini. Jadi kalau di bagian sini artinya lebih kurang nggak sampai 1 cm. Jadi kira-kira 0,7 ya, 0,7. Kita rubah lagi. Kita kembali ke home, normal, modify, bagian format paragraf. Ini kita turunkan lagi. Jadi 0,7 aja. Oke. Nah, lebih kurang sama ya, lebih rapi. Kita lihat di bagian atas. Nah, ini paragraf, ini kita amankan dulu ya, terlalu banyak jarak. Nah, kalau yang bagian ini, bagian penulis ini biasanya kan di sebelah kanan. Jadi caranya tinggal kita blok, kita geser saja ini. Nah, selesai. Lanjut. Oke. Nah, ini kan jadi lebih rapi ya, Oke. Nah, sekarang kita tambahkan daftar isi otomatisnya ya. Kita fokusnya ke daftar isi otomatisnya. Jadi di sini sudah ada sebelumnya. Ini yang bagian daftar isi yang manual ya, dari file yang dikirim. Jadi sekarang kita bikin yang otomatisnya. Nanti kita bandingkan hasilnya ya. Jadi di bagian kata pengantar sini kita enter dulu sekali. Ya, kemudian kita naikkan lagi kursornya ke atas. Kalau perlu kita backspace beberapa kali ke sampingnya ya, 1 kali aja, kita hapus 1 kali. Oke, kemudian kita lihat di bagian reference ya, di bagian reference ini ada table of content ya. Jadi itu adalah pilihan untuk kita membuat daftar isi secara otomatis. Kita pilih automatic tabelnya, kita pilih yang pertama aja ya, automatic tabel 1. Nah, jadi otomatis ya, otomatis seperti ini hasilnya, halamannya langsung otomatis sampai ke kesimpulan ya. Kalau kita mau lanjut langsung ke ke judulnya, tinggal kita tekan kontrol, kemudian kita klik ini, contoh kesimpulannya, saya tahan kontrol, klik kesimpulan, langsung dibawa kita ke kesimpulan. Oke, kita lihat lagi di daftar isi. Nah, lebih kurang seperti ini hasilnya.
karena ini berdasarkan style yang kita buat tadi ya, kata pengantar heading 1, kemudian bawahnya ini heading 2 ya, heading 2. Jadi seperti itu seterusnya. Jadi ini tinggal kita hapus saja, yang lama kita hapus saja. Nah, ini juga kita hapus yang enggak diperlukan. Nah, jadi lebih rapi ya. Kalau tampilannya seperti ini ya, yang kata pengantar ini kita decrease indennya ya, kita decrease indennya artinya kita geser ke kiri. Jadi kita pilih kata pengantar sampai pendahuluan ini, kita decrease indennya. Nah seperti itu. Kemudian yang bab 2 nya juga decrease inden 2 kali ya, 2 kali decrease indennya. Ini juga 2 kali. Nah jadi kita dapatkan lebih kurang hasil daftar isinya seperti ini ya, seperti ini dulu. Ini bisa kita hapus saja kalau double ya, kita hapus saja. Nah jadi lebih kurang seperti ini hasilnya ya, lebih kurang hasilnya seperti ini karena fokus kita di file ini adalah bagaimana cara mengatur halaman dan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Kalau untuk konten, untuk merapikan konten ini mungkin di next video ya, atau mungkin udah bisa juga ya, kalian udah bisa juga mengaturnya gitu, bagaimana mengatur paragraf yang baik itu. Jadi karena sekarang kontennya itu kita adalah fokusnya ke bagaimana cara membuat halaman sampai membuat daftar isi secara otomatis ya. Kalau untuk cover nanti bisa menyesuaikan ya, bisa didesain sendiri covernya seperti apa. Yang penting cover itu nggak ada nomor halamannya. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya Fabian Rialvaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.